Hidup terasa sempit, meski serba ada. Banyak orang mengira keberkahan adalah konsep abstrak, padahal keberkahan sangat nyata. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, dalam merasa cukup, dalam hubungan yang hangat, dalam hidup yang terasa ringan dijalani. Segala sesuatu dalam hidup memiliki tempatnya. Ketika sesuatu berada di tempat yang benar, ia memberi manfaat. Namun ketika sesuatu naik tahta yang bukan miliknya, ia berubah menjadi sumber masalah. Begitu pula dengan uang. Uang tidak diciptakan untuk menjadi tujuan hidup. Ia diciptakan untuk membantu manusia menjalani hidup. Namun banyak manusia menempatkan uang di ujung perjalanan, bukan sebagai kendaraan, melainkan sebagai garis finish. Sejak saat itu, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. Ada orang yang berkata, nanti kalau sudah kaya, aku akan tenang. Nanti kalau sudah mapan, aku akan bahagia. Nanti kalau sudah punya segalanya, aku akan berhenti. Kalimat nanti itu tidak pernah tiba, karena tujuan yang salah selalu menjauh saat dikejar. Uang tidak pernah puas menjadi tujuan. Ia selalu meminta lebih. Hari ini cukup untuk bertahan. Besok ingin berlebih. Lusa ingin berkuasa. Namun ketika uang ditempatkan sebagai alat, segala sesuatu berubah. Manusia tidak lagi bertanya, berapa yang bisa aku kumpulkan? Apa yang bisa aku lakukan? Dengan apa yang aku miliki? Pertanyaan ini melahirkan kedewasaan. Uang sebagai alat mengajarkan keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak hanya tentang menimbun, tetapi juga tentang mengalirkan. Uang datang dari usaha. Ia tinggal untuk kebutuhan. Ia disisihkan untuk masa depan. Dan sebagian kecilnya dilepas untuk kebaikan. Dalam siklus itulah uang menjadi sehat. Masalah muncul ketika uang berhenti mengalir, ketika ia hanya berputar di satu titik. Uang yang berhenti di ego akan membusuk menjadi keserakahan. Namun uang yang mengalir melalui niat baik akan berubah menjadi keberkahan. Ketika uang dijadikan alat, manusia tidak lagi diperbudak olehnya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tahu kapan berhenti. Ia berusaha dengan tekun, namun tahu kapan bersyukur. Ia mengejar kualitas hidup, bukan sekadar kuantitas kepemilikan. Banyak orang salah paham, mengira menjadikan uang sebagai alat berarti menolak kemajuan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang memandang uang sebagai alat biasanya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah tergoda, tidak mudah panik, tidak mudah iri. Karena ia tahu, uang hanyalah sarana, bukan penentu nilai diri. Orang seperti ini tidak merasa kecil saat penghasilannya turun dan tidak merasa besar saat hartanya naik. Ia berdiri di atas nilai, bukan di atas angka. Menjadikan uang sebagai alat membuat manusia lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah pekerjaanku masih sejalan dengan nilai hidupku? Apakah cara mencariku masih membuatku tidur nyenyak? Apakah uang ini membuatku lebih manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul ketika uang dijadikan tujuan, karena tujuan sering membungkam nurani. Namun, alat justru mengundang kesadaran. Ketika uang adalah alat, manusia berani memilih jalan yang benar. Meski tidak selalu paling cepat, ia berani menolak keuntungan instan yang mengorbankan integritas. Ia berani hidup sederhana demi menjaga ketenangan, bukan karena tidak mampu, melainkan karena sadar. Kesederhanaan yang lahir dari kesadaran berbeda dengan kemiskinan yang lahir dari keterpaksaan. Kesederhanaan adalah pilihan, kemiskinan adalah keadaan. Orang yang menjadikan uang sebagai alat tidak anti kekayaan. Ia hanya anti perbudakan. Ia tidak menolak uang. Ia hanya menolak dikendalikan olehnya. Ia menikmati hasil kerja kerasnya, namun tidak melekat padanya. Ia tahu, jika suatu hari uang itu pergi, nilai dirinya tetap tinggal. Karena hidup tidak pernah meminta manusia untuk memiliki segalanya. Hidup hanya meminta manusia untuk menggunakan apa yang dimilikinya dengan benar. Tidak semua kerja menghasilkan keberkahan, namun tidak ada keberkahan tanpa kerja. Disinilah banyak orang keliru memahami hubungan antara usaha dan hasil. Sebagian mengira bahwa semakin keras bekerja, semakin pasti
hidupnya akan tenang. Sebagian lain mengira bahwa rezeki hanyalah soal nasib, padahal kerja dan rezeki bertemu di satu titik yang sering dilupakan. Nayat Dan Kara, kerja bukan sekadar aktivitas fisik. Ia adalah cermin nilai hidup seseorang. Dari cara seseorang bekerja, kita bisa melihat apa yang ia kejar. Ada orang yang bekerja hanya untuk bertahan, ada yang bekerja untuk naik kelas, ada yang bekerja untuk diakui, ada pula yang bekerja untuk memberi manfaat. Semua orang bekerja, namun tidak semua orang menemukan makna dalam pekerjaannya. Ketika kerja dipandang hanya sebagai alat mencari uang, lelah akan terasa berlipat. Namun ketika kerja dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hidup, lelah berubah menjadi rasa bangga. Ikhtiar adalah kerja yang disertai kesadaran, bukan asal bergerak, bukan asal sibuk. Ikhtiar adalah usaha terbaik yang dilakukan dengan jujur, dijalani dengan sabar, dan diserahkan hasilnya dengan lapang dada. Banyak orang bekerja keras, namun tidak berikhtiar. Mereka sibuk, namun tidak jujur. Mereka namun menghalalkan segala cara. Mereka bergerak cepat, namun mengorbankan nilai. Hasilnya mungkin terlihat besar, namun hatinya sempit. Keberkahan tidak selalu terlihat dari jumlah. Ia terlihat dari dampak. Wang Yang tidak membuat pemiliknya gelisah, tidak menjauhkan dari keluarga, tidak merusak kesehatan, tidak memutus nurani. Sebab uang yang tidak berkah selalu membawa kegelisahan tersembunyi, tidur tidak nyenyak, hati mudah curiga, hidup terasa sempit. Meski serba ada, banyak orang mengira keberkahan adalah konsep abstrak, padahal keberkahan sangat nyata. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, dalam merasa cukup, dalam hubungan yang hangat, dalam hidup yang terasa ringan dijalani. Keberkahan tidak datang dari jumlah kerja, melainkan dari kualitas ikhtiar. Ada orang yang penghasilannya sederhana, namun hidupnya damai. Ada yang penghasilannya besar, namun jiwanya lelah. Perbedaannya bukan pada usaha, melainkan pada cara ikhtiar yang jujur. Mungkin tidak selalu cepat, namun ia selalu menenangkan. Ikhtiar yang curang mungkin terlihat menguntungkan, namun ia selalu menagih harga batin. Banyak orang berkata, yang penting hasilnya. Namun hidup tidak hanya mencatat hasil, ia mencatat proses. Proses itulah yang membentuk manusia. Kerja yang dilakukan dengan niat benar akan membentuk karakter. Kerja yang dilakukan dengan niat salah akan mengikis nurani. Ketika manusia menjadikan kerja sebagai ladang nilai, uang datang sebagai bonus, bukan sebagai tuan. Ia tidak lagi mengejar hasil dengan panik. Ia fokus pada kualitas ikhtiar. Ia tahu rezeki tidak selalu datang sesuai rencana, namun selalu datang sesuai kebutuhan. Kepercayaan ini bukan pasrah tanpa usaha. Ia lahir dari pengalaman orang-orang yang konsisten berikhtiar. Mereka bekerja dengan tekun. Mereka jujur saat bisa curang. Mereka bersabar saat bisa menyerah. Mereka bersyukur saat bisa mengeluh. Lambat laun, hidup mereka terasa tertata, bukan karena tanpa masalah, melainkan karena mereka tidak lagi bertengkar dengan keadaan. Ikhtiar yang benar mengajarkan satu hal penting. Tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Kadang kegagalan menyelamatkan, kadang keterlambatan melindungi, kadang kehilangan menguatkan. Wang Yang tidak selalu membuat hidup mudah, namun selalu membuat hidup bermakna, dan makna jauh lebih penting daripada kemewahan.